إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون. Amma ba'du, yang mulia guru kita bersama Kakanda Ki Haji Jainuddin MR, kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, hajatnya semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, begitu banyak orang tua kita, tokoh masyarakat. Dalam hal ini alhamdulillah Al-Fakir bisa silaturahmi di kediaman. Kami punya kesalahannya, Allah ampuni dosa-dosanya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam ini merupakan malam takziah yang ke-40 atas wafatnya kita punya guru, kita punya sahabat, kita punya saudara, dengan harapan apa yang kita baca, apa yang kita niatkan menjadi doa yang disampaikan khususnya untuk almarhum dan umumnya untuk keluarga kita semua yang telah berpulang ke rahmatullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah di dalam mengikuti syariat dan ajaran yang Nabi bawa hingga akhir hayat kita nanti, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebetulnya Pak, malam ini saya dalam rangka takziah saja, karena guru saya, kakak saya nyuruh. Jadi kalau disuruh sama guru, sama kakak tuh adik kudu taat. Kenapa? Kalau nggak taat nanti kualat. Kalau kualat bahaya nanti. Akhirnya kita nggak dapat rekomendasi kawin lagi. Gitu kayak beliau. Aduh. Hadirin jamaah majelis takziah yang dimuliakan Allah, enggak kerasa perjalanan kita punya guru, kita punya saudara Kakanda almarhum Ustadz Fahru Roji sudah 40 hari. Ini merupakan perjalanan panjang yang akan dilalui oleh almarhum. Kalau kita masih jalan pendek Pak, kenapa? Karena perjalanan kita ini jalannya di dunia. Kalau perjalanan kita ini jalannya di dunia, kata Nabi, rata-rata umatku yang hidup di alam dunia enggak kurang, enggak lebih, kurang lebih sekitar 60 tahun. Betul enggak Pak? Kira-kira waktu 60 tahun lama enggak Pak? Lama enggak? Ada yang kata lama, ada yang kata lambat. Ini benar yang mana sih? Ini perjalanan yang sangat luar biasa.
Apalagi saat ini perjalanan yang begitu sangat cepat. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa 24 jam, 24 jam terasa sejam, sejam terasa semenit, semenit terasa sedetik. Baru kemarin 1 tahun, sekarang udah ketemu 1 bulan. Baru kemarin 1 bulan, kreditan udah nambah lagi baik kita. Lagi orang-orang yang kontrak, Masya Allah cepet amat sih ini sebulan. Tuh, kata yang kontrak. Ini perjalanan yang luar biasa. Padahal perjalanannya pendek. Dalam usia yang sangat luar biasa ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan usia kepada kita yang panjang, apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qil. Ketika Allah memberikan usia yang panjang kepada kita, maka mulai itu dikurang-kurangin kekuatan dalam diri kita. Rambut yang tadinya hitam, dipandangnya enak, ganteng, udah mulai untuk berubah menjadi putih. Maka jangan banyak lagu kita kalau udah rambut udah mulai putih. Kenapa? Udah mulai ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Udah mulai tua. Alhamdulillah. Masih bersyukur Pak dikasih tanda. Coba kalau nggak dikasih tanda, rambutnya hitam baik dah. Begitu mati dadakan. Rambutnya hitam baik, matinya dadakan, nggak ada tandanya. Masya Allah. Dikasih tanda, rambut sudah mulai putih. Makan yang tadinya apa aja makan, udah mulai itu kagak kuat. Yang tadinya gagah, sehat, dengan usia kita bertambah, udah mulai kekuatan kita semakin berkurang. Sementara perjalanan panjang yang akan kita lalui ini sangat luar biasa Pak. Almarhum baru berjalan 40 hari. Mungkin ada saudara kita yang sudah mengalami perjalanan di dalam kubur 100 hari. Mungkin ada yang sudah 1 tahun. Mungkin ada yang sudah 10 tahun. Mungkin ada yang sudah 100 tahun. Mungkin ada yang sudah 1000 tahun. Bahkan mungkin ada yang sudah berjalan di alam kubur 2023 tahun. Kira-kira percaya nggak nih? Orang di kuburan udah ada yang 2023 tahun. Ada nggak? Percaya nggak? Ini Roman ini kurang ngantuk kamu. Ya Allah. Sampai sini baik kali ya. Terus 2023 tahun berada di alam kubur. Sementara apa yang kita sudah persiapkan kehidupan kita untuk menghadapi alam kubur. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man dakhalal qabra bila zad, faka'annama raqibal bahra bila safina." Orang yang masuk dalam kubur, kemudian dia tidak punya bekal untuk masuk dalam kubur, faka'annama raqibal bahra bila safina. Diumpamakan orang yang masuk dalam kubur tadi diumpamakan mengarungi lautan tanpa kapal. Kira-kira gimana Pak kita kalau mengarungi lautan nggak pakai kapal? Kira-kira nyampe nggak kita? Boro-boro nyampe Pak, yang ada kita kelebuk. Ngerti orang sini kelebuk? Kalau saya mau orang Citayam bahasanya begitu, kelebuk. Kelebuk Pak, tenggelam, kelelep. Apalagi itu bahasanya. Banyak, pokoknya mati dah tuh kita. Subhanallah. Saking luar biasanya perjalanan panjang ini, kita kembali merefleksi diri kita. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bahwa kita akan mengalami kematian. Lambat atau cepat, cepat atau lambat, kita akan masuk ke alam kubur.
Kata Nabi, al-mautu babun fakullun nasi dakhilun. Kematian itu adalah pintu dan kita pasti masuk melalui pintu itu. Mau tidak mau, lambat atau cepat, cepat atau lambat, kita akan melalui kematian itu. Tinggal nunggu aja kita mah. Kalau almarhum luar biasa Pak. Hari Rabu masih ngajar bersama saya di Yayasan Pendidikan Islam As-Salamah. Rabu, saya masih bercanda, masih ngobrol, masih cerita tentang perjuangan, bagaimana teori-teori mendidik anak-anak menjadi lebih baik dan berakhlak karimah. Subhanallah, Senin, hari Rabu, Kamisnya kami sudah dapat kabar bahwa beliau masuk rumah sakit dalam keadaan koma. Subhanallah, indah betul beliau dikomakan oleh Allah dalam keadaan masih berjuang fisabilillah. Kita nggak tahu. Kemarin 3 hari yang lalu saya dengar teman saya lagi main bulu tangkis mati. Ada lagi teman saya lagi main bola mati. Yang saya khawatir jamaah yang suka mancing lagi mancing mati. Gimana Ustaz, mancing lagi baik? Emang nggak boleh apa mancing? Boleh mancing. Yang penting sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Boleh mancing, yang penting nafkah keluarga jangan ditinggalkan. Ini kan kadang-kadang orang mancing utang banyak, nafkah keluarga ditinggalkan, sholat kagak. Coba itu. Begitu mati mancing digigit buaya, begitu ditanya man robuka buaya. Akhirnya tuannya buaya dia. Persiapkan diri kita, kita refleksi. 40 hari ini merupakan refleksi dalam kita mempersiapkan bekal. Maka dari itu, apa refleksi ini? Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah diingatkan, pernah dipesan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi kita kepada Sayyidina Ali? Ya Ali, tasaddaq ala mautak fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatul ahya ilaihim fayakrahuna biha ma asaddu yakrahuna fid dunya. Karena perjalanan yang begitu sangat panjang di alam kubur, yang kita nggak tahu kapan akan berakhirnya di dalam kubur, sehingga Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, untuk apa? Hai Ali, sedekahlah kalian kepada mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Jadi ini pesan Nabi Pak kepada Sayyidina Ali. Pada hakikatnya pesan ini sampai kepada kita selaku umat. Untuk apa? Untuk bersedekah. Pakai apa ya Rasul? Terserah engkau hai Ali. Kamu punya duit silakan sedekah pakai duit. Kamu punya makanan silakan sedekah pakai makanan. Kamu punya minuman sedekah pakai minuman. Kamu punya tenaga sedekah pakai tenaga. Kamu punya ilmu sedekah pakai ilmu. Kamu punya pikiran sedekah pakai pikiran. Gampang kita teori bersedekah. Punya duit pakai duit. Punya ilmu pakai ilmu. Punya makanan pakai makanan. Punya minuman pakai minuman. Punya pikiran pakai pikiran. Ini kadang-kadang orang sedekah pelit banget. Duit kagak, makanan kagak, ilmu kagak, minuman kagak, tenaga juga kagak, sampai pikiran kagak juga. Emang kagak ada pikirannya Roman itu orang. Saking pelitnya. Pikirannya juga kagak ternyata. Begitu gampangnya, subhanallah. Apa kata Nabi? Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan. Sesungguhnya Allah telah perintahkan para malaikatnya. Untuk apa? Untuk mengambil sodako. Disampaikan kepada mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Ini Nabi Pak yang ngomong. Tuh. Kira-kira orang sini percaya nggak sama Nabi kita? Percaya nggak Pak?
Ini kan udah mulai tuh ada aliran-aliran tuh. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Kagak boleh, kagak boleh, kagak boleh. Giliran dia berkat paling dulu dia. Coba itu. Sedekah. Maka tadi kita sudah bacakan. Niatkan dengan diawali membaca istighfar, diawali membaca surah Yasin, diawali dengan membaca zikir, tahlil dan salawat kepada Nabi kita Muhammad. Nanti akan didoakan kita punya guru khususnya dan keluarga kita semua yang telah berpulang ke rahmatullah. Apa diantaranya doa tersebut? Hadiatan minna wasilah. Dijadikan ini adalah hadiah, dijadikan ini adalah sedekah sebagai wasilah untuk apa? Untuk bekal. Kita punya guru, kita tambahin bekalnya. Alhamdulillah. Kita jangankan Pak di dalam kubur, kita mau kemana-mana aja. Bini kita Pak, Masya Allah sayang banget sama kita. Mau kemana Bi? Mau main ke rumah Ustaz Jainuddin. Hati-hati ya Bi, nih duitnya 100.000 buat makan bakso. Oh, dikasih bekal kita. Kasih bekal kita. Masa kita guru kita pergi meninggalkan kita ke alamnya. Kita enggak sebagai murid, sebagai saudara, kita enggak berikan bekal kepada guru kita. Kita enggak berikan bekal kepada saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Alangkah pelitnya diri kita. Kayak kita doain tuh tadi. Baca Yasin, subhanallah itu Pak. Yasin itu yang kita baca. Bikulli harfin hasanatun. Setiap satu huruf daripada surah Yasin, Allah jadikan itu rahmat untuk almarhum. Alhamdulillah. Tuh, makanya surah Yasin tuh Pak, kurang lebih hurufnya ada 6.000 huruf. Percaya nggak Pak? Percaya nggak? Kalau nggak percaya ntar pulang ngaji hitung. Gitu dah. Kata yang di belakang, gua mah daripada pulang ngaji ngitung Yasin, orang kagak ada kerjaan. Gua percaya beda. Sebab rada-rada beda Pak kalau menghitung ayat Al-Quran sama menghitung duit Pak. Kalau menghitung ayat Al-Quran dari seger sampai ngantuk. Tapi kalau menghitung duit dari ngantuk sampai seger. Tuh orang saya begitu Pak. Tuh, orang kampung saya. Kayaknya orang kampung sini nggak beda itu. Ya Allah. 6.000, 6 rahmat. Belum lagi tadi kita memohonkan kepada Allah dengan kalimat-kalimat tauhidnya. Subhanallah. Luar biasa. Belum lagi kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Subhanallah. Ini merupakan wasilah yang diwasiatkan Allah kepada Nabi kita. Dan Nabi kita mewasiatkan kepada Sayyidina Ali. Dan sampai kepada kita. Bagaimana keadaan mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Bagaimana guru-guru kita, bagaimana saudara-saudara kita, fayakrahuna biha asaddu ma yakrahuna fid dunya. Orang-orang yang kita kirimkan hadiah, mereka semuanya bergembira. Alhamdulillah, bergembira sekali. Bahkan mereka yang telah berpulang ke rahmatullah, ketika kita kirimkan Yasin, kita kirimkan sedekah, kita kirimkan apa kebaikan-kebaikan dari kita yang kita sampaikan kepada yang telah meninggal dunia, subhanallah, dia bergembira dan dia mendoakan kita agar kehidupan kita ini diberikan keselamatan, agar kehidupan kita ini diberikan kemudahan, agar kehidupan kita ini menjadi hidup yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Ada kehidupan kita ini, subhanallah, gembira dia. Maka kita, kalau ada orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, kemudian kita berada dalam kesulitan, segera mohonlah kepada kita punya orang tua. Dengan apa cara kita memohon? Dengan mendoakan kedua orang tua kita. Ketika kita doakan kedua orang tua kita, ketika itu pula Allah mudahkan segala urusan kita. Makanya nggak usah bingung-bingung kalau kita susah. Apa? Ziarah, udah masih susah juga. Terus ziarah, jangan berhenti. Tuh, dengan harapan apa? Tadi tuh.
Kita berharap keberkahan dari guru-guru kita, dari orang tua kita, sehingga Allah berikan kehidupan kita dengan penuh kemudahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan wasilah kita duduk di tempat ini, wasilah takziah kita, apa yang kita baca, apa yang kita niatkan, mudah-mudahan disampaikan untuk almarhum khususnya dan keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.